para calon anak akuntansi, ini aku mau ngasih sedikit tips sama kalian kalau misalnya lagi ngerjain akuntansi manual nih. Nih yang pertama ya, kalau misalnya lagi ngerjain akuntansi manual, yang dibutuhin itu adalah pensil guys. Nih, tapi kalau misalnya kalian lagi ulangan, tahu apa gitu ya, yang kalian butuhin tuh pulpen, karena setahu aku ya sejauh ini kalau misalnya akuntansi manual tuh gak boleh pakai pensil, dan kalau misalnya salah kita harus coret pakai pulpen warna merah. Nih aku mau ngasih tips kalian buat pemilihan pulpen sama pensilnya. Nih, yang pertama pensil dulu ya. Pensil itu aku saranin kalian buat pakai pensil mekanik, karena pensil mekanik itu kan tipis ya. Ya ada sih ada yang besar. Mendingan pakai yang tipis kayak gini. Karena aku yakin, karena aku berpengalaman ya guys, aku sedikit sharing. Ketika nulis kalau misalnya pakai pensil yang biasa kayak gini, ini tuh lama kelamaan tuh bakalan numpul gitu. Kalau nulis misalnya kita nulis di yang tempat-tempat kayak gede kayak gini, itu awal-awal sih mungkin iya, tapi makin kesini kan makin mintul gitu ya, makin tumpul ujung pensilnya, jadi nggak terlalu enak lah. Apalagi kalau misalnya udah capek-capek ngitung, ngetik-ngetik di kalkulator, terus tinggal tulis, tapi pensilnya tumpul kayak gini tuh kurang enak ya, kurang nyaman. Jadi ini saran dari aku, pensil mekanik yang kecil. Ini ukuran berapa ya? Kecil lah pokoknya mah. Ini aku pakai merek Pentel ya. Ini pokoknya ini super duper enak lah. Kecil ininya kalau nulis ini, terus kelebihannya juga ini tuh ada penghapusnya. Jadi kalau misalnya kalian salah, terus penghapus jauh gara-gara dipinjam sama temen sebangku atau dipinjam lah, pokoknya kayak ngapus itu gampang. Terus kecil juga kan, jadi set gitu. Tapi aku jarang pakai ini sih, sebisa mungkin aku pakai penghapus yang besar ini. Karena lebar guys, aku gak punya isinya lagi nih kalau habis ngetau. Next selanjutnya pulpen. Ini tuh pulpen merek high-tech yang 0,3. Ini aku beli di online. Ini juga sama kecil, jadi enakan kalau nulisnya. Ini tuh berguna banget untuk kalau misalnya kita dikasih jurnal, tapi untuk kolom nulisnya tuh kecil banget, apalagi pendek gitu ya. Jadi angka tuh nggak muat. Ya jadi aku saranin ke kalian buat beli pulpen yang ujungnya kecil. Ya, oh ya, aku belum swatch ya. Aku mau swatch. Nih aku swatch ya. Misalnya rupiah. Tuh, ini tuh kecil. Kalau misalnya pakai ini kan gede. Sebenarnya nggak apa-apa sih pakai yang ini. Tapi kalau misalnya kalian nemu kolom kayak dikasihnya cuma segini, apalagi yang lebih parah itu yang dikasih cuman segini. Kalau misalnya nulis berjuta, nih lebih parah kalau yang dikasih cuman segini nih. Kalau nulis pakai ini tuh nulis jutaan aja nggak cukup, harus dempet banget. Kalau yang ini tuh masih bisa, misalnya 4 juta ya, masih cukup gitu. Jadi aku saranin pakainya yang kecil-kecil aja, tapi kalian tetap punya lah yang kayak gini mah, karena dibandingin yang ini aku lebih suka yang ini gitu.
Selanjutnya ada pulpen merah. Pulpen merah ini kalian butuh banget karena kalau misalnya kalian salah, kalian lagi ngerjain ulangan, pasti disuruh dicoret, bukan gak boleh pakai tip X gitu guys. Tapi kalau tip X sendiri, of course aku punya gitu. Aku masih sering pakai tip X guys. Tapi kalau ulangan biasanya tuh sama sekali gak boleh pakai tip X. Selanjutnya apa ya? Penghapus. Ya tau lah ya, penghapus pasti penting. Nah ini optional, kalian boleh punya boleh enggak, tapi biasanya ini buat nandain nominal. Kalau misalnya udah balance, biasanya aku suka tandain pakai ini. Kalau kalian mau punya atau enggak juga nggak apa-apa, tapi aku saranin kalian punyalah minimal 1 tuh. Tapi nggak terlalu terpakai juga sih, tapi ya bisa lah. Selanjutnya adalah yang paling penting adalah penggaris ukuran 30 cm. Karena kalau misalnya 20 cm kita bikin jurnal di buku besar, itu tuh kurang banget yang ukuran 20 cm. Nah, jadi enak kalau ngegaris. Kalau misalnya pakai yang ukuran 20 cm, kalau misalnya soalnya panjang kayak gini set, terus tambahin lagi gini, nggak, kurang direkomendasiin kalau ini yang 20 cm atau 15. Ini jadi aku saranin pakai yang 30 cm. Next, selanjutnya yang paling penting bagi para anak akuntansi adalah kalkulator. Nih, aku pakai kalkulator merek Citizen, dan disaraninnya itu sama guru aku yang 12 digit. Ini 12 digit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, 12 digit, guys. Kalau di sekolah aku, kalau misalnya lagi belajar gak apa-apa kalkulatornya pakai HP, tapi kalau misalnya udah ulangan wajib banget pakai kalkulator. Nah, pentingnya juga milih kalkulator sesuai dengan jari kalian gitu. Ada orang yang suka gede gitu, segini, terus ininya juga gede. Nah, kalau gimana sama kalkulator ilmiah gitu? Nah, kalau kalkulator yang ilmiah itu sebenarnya fungsinya bagus ya, kan banyak gitu. Tapi kalau misalnya di akuntansi itu nggak terlalu terpakai, guys. Kalau di akuntansi itu yang dibutuhin biasanya persen kali bagi tambah kurang, itu of course dibutuhin. Terus ini tombol cek ini, kalau misalnya kita mau ngecek ya, misalnya 1 2 3 ditambah 4 5 6 ditambah 7 8 9 sama dengan berapa, terus kita bisa ngecek nih satu-satu nih ya. Aku pencet yang ini nih. Nah, bener nggak gitu. Nah, jadi aku saranin buat beli kalkulator dagang aja, nggak usah yang ilmiah, karena yang ilmiah tuh udah mah kecil-kecil kan ininya, rada susah. Tapi sesuai pribadi aja lah ya. Selama ini, sejauh ini yang selalu aku pakai itu kali bagi tambah kurang, persen, sama cek ini. Tombol-tombol lainnya belum. Nah, jadi ini yang penting nih. Pokoknya ini yang tipis, habis itu pulpen merah, penggaris 30 cm sama kalkulator. Bisa pakai HP atau bisa pakai kalkulator. Oke. Nah, ini buat yang opsionalnya, guys. Nih, kalian boleh pakai ini. Ya, terserah sih menurut pribadi kalian aja. Cuman ya yang aku rasain gitu ya, guys. Kalau pakai ini tuh, ini tumpul, yang ini tintanya lumayan gede. Yang ini kalau ngegarisin suka kurang gitu. Apalagi kan kalau misalnya bukan suka ada titik-titik gitu kan. Jadi kalau misalnya pakai yang 30 cm bisa shred gitu, bisa langsung panjang. Kalau ini harus di
ini lagi. Tapi ini tuh enaknya bisa masuk ke cepukan. Nah, Tipek ini harus ada sih kata aku, karena wajib sih, malah wajib ya guys. Berarti ini masuk wajib loh. Karena kalau misalnya ada apa-apa gitu, kita misalnya pensil hilang gitu, kita bisanya pakai pulpen, jadi kita bisa ngapus pakai pulpen, pakai Tipek gitu. Nah, Tipeknya tuh yang kayak gini guys, jangan pakai Tipek yang cair kayak gini, karena kalau misalnya anak akuntansi tuh butuhnya cepet gitu kan, karena udah ngitung udah apa, tapi Tipeknya masih basah, harus digini-gini, ribet banget. Jadi ini masuknya ke wajib lah ya, nggak itulah pokoknya. Nah, ini stabilo, seperti yang aku bilang sebelumnya, stabilo itu opsional guys, tapi minimal kalian harus punya satu lah. Pasti suatu saat butuh, atau kalian main-main stabilo aja di kelas kalau lagi gabut, silakan. Ini juga penting sih guys, karena kalau misalnya kita cuman ngandelin yang penghapus yang ada, yang kecil ada di sini, wah habis ini, gak tahu isinya ngambil dari mana. Mungkin di hack yang ini dipotong, habis itu simpen sini. Tapi aneh juga, pokoknya ini lumayan penting lah. Jadi yang penting nambah ya. Oke, sekian video dari aku. Semoga bermanfaat ya untuk para calon-calon akuntansi dan yang masih pusing mau beli apa. Karena ini dan aku ngejelasinnya juga gimana ya, gak terlalu gak terlalu mudah dipahami kali ya. Tapi semoga apa yang aku rasain di sekolah SMK ini, aku bisa sharing juga ke kalian kalau misalnya alat-alat tulis ini bakal dibutuhin banget buat di akuntansi. Oke? Sekian video dari aku. Maaf banget kalau misalnya cara penyampaian aku jelek. Maaf banget karena aku gak terlalu pandai untuk ngomong. Terima kasih banyak guys. Bye bye.